Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Salsabila Mustamin dengan NIM D101251060 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah statistik. Analisis yang akan saya lakukan meliputi uji parametrik dan uji non-parametrik menggunakan data tingkat stres akademik mahasiswa berdasarkan jenis kelamin untuk 50 responden. Pertama-tama, saya akan menampilkan data yang digunakan. Saya klik file, open data, lalu saya memasukkan nama file data yang telah saya siapkan. Lalu saya klik open. Variabel yang saya miliki adalah ID, jenis kelamin, stres, dan gender kode. Variabel gender kode saya buat dengan kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan menggunakan fasilitas record. Pada variabel view, semua variabel telah saya atur tipe datanya, label, dan nilai kategorinya. Variabel stres menggunakan tipe numerik dan skala pengukuran scale. Sebelum masuk ke uji asumsi parametrik, saya akan menjelaskan mengenai konsep parametrik terlebih dahulu. Jadi, statistik parametrik adalah metode analisis yang digunakan ketika data memenuhi asumsi tertentu, yaitu berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Ciri-ciri data parametrik antara lain berskala interval atau rasio, jumlah sampel cukup, dan data representatif. Syarat utama statistik parametrik meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka analisis parametrik seperti t-test atau ANOVA dapat dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan uji normalitas. Caranya adalah saya klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, Explore, dan variabel stres saya masukkan ke Depend List, dan gender kode ke Factor List. Pada bagian Plots, saya mencentang Normality Post with Test, kemudian saya klik OK. Nah, berdasarkan output Shapiro-Wilk, nilai signifikansi untuk laki-laki adalah 0,560 dan perempuan adalah 0,936. Keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji homogenitas varians menggunakan Levene test. Uji ini digunakan untuk memastikan apakah varians antar kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, bersifat homogen atau tidak. Pertama-tama, saya klik menu Analyze, lalu pilih Compare Means, klik One Way ANOVA, lalu masukkan variabel stres ke kolom Depend List, dan masukkan variabel gender kode ke kolom faktor. Lalu saya klik tombol Options, dan centang pilihan Homogeneity of Variance Test, lalu klik Continue dan OK. Nah, pada hasil output data saya, hasil Levene test menunjukkan nilai signifikansi adalah 0,612. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok homogen. Artinya, syarat untuk melakukan t-test telah terpenuhi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji parametrik
menggunakan independent sample t-test. Langkah yang pertama yaitu saya klik Analyze, lalu saya pilih opsi Compare Means, lalu klik Independent Sample t-test. Lalu variabel stress saya masukkan ke test variable, gender kode ke grouping variable, lalu saya klik Define Groups. Grup 1 saya masukkan 1 dan grup 2 saya masukkan 2. Klik Continue, lalu OK. Berdasarkan hasil uji parametric independent sample t-test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,043 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat stres akademik mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan melihat nilai rata-rata, perempuan memiliki skor stres 71,48, sedangkan laki-laki memiliki skor 66,76, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai konsep non-parametrik. Jadi, statistik non-parametrik adalah metode analisis yang digunakan ketika data tidak memenuhi syarat statistik parametrik seperti distribusi normal atau varians yang homogen. Metode ini tidak bergantung pada nilai asli data, tetapi menggunakan ranking atau urutan nilai sehingga lebih fleksibel untuk nominal, ordinal, atau data yang tidak normal. Non-parametrik digunakan jika data tidak normal, sampelnya kecil, atau mengandung pencilan, berbeda dengan uji parametrik yang menggunakan mean dan memerlukan asumsi tertentu. Uji non-parametrik lebih bebas, namun biasanya kurang sensitif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji non-parametrik menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu uji non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok berdasarkan ranking data. Langkah yang pertama yaitu saya akan klik Analyze, lalu non-parametric test, lalu saya klik Legacy Dialogues, lalu to independent sample. Lalu saya akan memasukkan variabel stress ke test variable list, lalu gender kode ke grouping variable, lalu saya akan mengklik define groups. Grup 1 saya masukkan 1 dan grup 2 saya masukkan 2. Lalu centang Mann-Whitney dan klik OK. Nah, berdasarkan hasil uji non-parametrik Mann-Whitney diperoleh nilai asim signifikan sebesar 0,055. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat stres akademik antara mahasiswa laki-laki dan perempuan berdasarkan metode non-parametrik. Meskipun terdapat perbedaan nilai rata-rata menurut analisis parametrik, namun berdasarkan analisis non-parametrik, perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan ranking data, tingkat stres antara laki-laki dan perempuan bersifat relatif seimbang. Dengan demikian, meskipun secara nilai rata-rata perempuan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, dan uji parametrik menunjukkan perbedaan signifikan, uji non-parametrik tidak menemukan perbedaan yang cukup kuat secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tingkat stres antar gender ada, tetapi tidak terlalu besar jika dilihat berdasarkan urutan atau ranking data. Adapun kesimpulan akhir dari analisis, berdasarkan analisis statistik parametrik dan non-parametrik menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varians antar kelompok homogen. Yang ketiga, uji parametrik t-test menunjukkan perbedaan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,043. Yang keempat, uji non-parametrik Mann-Whitney menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,055. Yang terakhir, berdasarkan analisis parametrik, perempuan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Demikian video analisis statistik menggunakan aplikasi SPSS yang saya buat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.